Pemirsa, jika kita memperhatikan perkembangan busana dari waktu ke waktu, pasti mengalami banyak perubahan. Begitu pula busana di setiap daerah, pasti memiliki perbedaan. Karena busana-busana tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan dari daerah itu. Untuk itulah setiap negara di dunia pasti memiliki ciri khas tersendiri dalam berpakaian. Dalam Islam sendiri, model berpakaian umat tidak ditentukan. Agama Islam menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian asalkan mengikuti aturan agama Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, namun Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat. Hal ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Hal itu semua merupakan ayat-ayat Allah supaya mereka berzikir mengingatku. Namun di antara adab yang perlu diperhatikan dalam berpakaian, ada satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu tidak menyelisihi kebiasaan masyarakat setempat selama tidak terdapat pelanggaran syariat. Hal inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasul selalu menempatkan diri dengan cara berpakaian yang sama dengan para sahabat. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang lelaki sambil menunggang unta. Lalu ia memikirkan untanya di masjid, kemudian mengikatnya. Ia bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah berbusana dan berpenampilan sebagaimana para sahabat. Tidak berbeda, tidak mencolok perhatian walaupun beliau seorang yang paling mulia di antara mereka. Dalam Al-Quran hanya ditekankan bahwa pakaian terbaik adalah takwa, bukan jenis pakaian secara harafiah. Untuk itulah umat Islam di seluruh dunia tidak memiliki kesamaan dalam jenis pakaian. Selama menutup aurat sesuai aturan, sudah cukup untuk menjadikan itu sebagai pakaian yang layak digunakan bagi seorang muslim. Dan dari ketidaksamaan itu, muncul ciri khas dari gaya busana di setiap zaman. Dan pastinya gaya busana ini memiliki nilai kecantikan tersendiri. Dan bagi yang ingin mencoba busana unik dari berbagai negara dan zaman, gak perlu jauh-jauh. Cukup ke Splendor Butik ini saja. Kita bisa mencoba aneka jenis busana dari berbagai negara dan juga dari berbagai zaman. Seperti baju era Victoria yang saya kenakan ini. Gimana Mbak? Udah? Coba. Aduh, akhirnya ya segmen ini saya udah langsung berubah. Ini udah like princess sekali. Ini Victorian nih. Jadi princess Victorian. Oke. Iya. Jadi memang ternyata saya tadi mikir ini apa yang cocok untuk pakai hijab. Ternyata jangan salah Ada kan? tetap ada Iya, ya. Cuma ada bisa banyak. disesuaikan dengan hijabers gitu. Benar. Jadi kalau misalnya para hijabers yang pengen catchy dengan kostum-kostum sesuatu yang lucu dan unik atau yang cantik sekalian nih kayak saya Victoria bisa langsung datang ke sini. Tapi yang jadi saya penasaran adalah tentang biaya sewa. Biaya sewa. Nah, biaya sewa di sini tuh berapa sampai berapa sih? Kalau range-nya itu dari 50.000 sampai 1,5 juta ada. Tapi kebanyakan kita 250 sampai 350.000 untuk satu set. Kayak gini, ini 350.000 satu set. Oke, ini sewanya tuh berapa lama? Kita sewanya 3 hari, nggak dihitung dari hari pertama diambil, besoknya pakai, lusa dikembaliin gitu. Terus ada jaminannya juga yang harus dibayar karena deposit benar, karena kan ini sewa ya, jadi bayar sewanya plus jaminannya seharga sewa gitu. Jadi kayak misalnya ini 350 tambah jaminannya 350 lagi, jadi bayarnya 700. Nah waktu kostumnya kembali, nanti aku yang balikin jaminannya gitu. Dan harus di ini dulu nggak sih? Kayak di laundry dulu? Nanti kita yang laundry gitu, karena laundrynya kan tiap kostum ada penanganannya sendiri-sendiri, jadi kita yang akan laundry. Nah ya jangan sampai gara-gara customernya yang pengen saya aja mau laundry malah rusak kayak gini ya. Benar. Nah sekarang saya tuh pengen ke kostum-kostum, kan kalau ini kan Victoria ini segala macam. Kita lihat aksesorisnya boleh ya? Boleh, yuk. Gimana tadinya? Sebelah sana ya, depan ya. Yuk. Pemirsa, menjadi pengusaha yang sukses pasti menjadi dambaan setiap orang, apalagi usaha yang dijalankan sejalan dengan hobinya. Seperti bisnis usaha kostum yang dimiliki oleh Ariela ini. Semua berawal dari hobi menjahit Ibunda Ariela sejak tahun 80-an lalu.
Dan dengan keuletan dan strategi pemasaran yang dijalankan oleh Ariela, bisnis sewa kostumnya pun terus berkembang dan menguntungkan. Pelanggan tetap setia kepada butiknya meskipun kompetitor terus bermunculan. Kesuksesan yang diraih sekarang oleh Ariela tak semerta-merta ia dapatkan. Ada proses usaha dan pemasaran di dalamnya. Untuk yang satu ini, sebagai umat muslim kita bisa mencontoh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan seorang pedagang yang sukses. Kesuksesan tersebut muncul setelah beliau menggunakan seluruh kemampuannya dan tidak bermalas-malasan untuk menunggu rezeki datang. Dalam bekerja, Rasul memegang prinsip untuk selalu berkata jujur, bersikap adil, dan menjaga kebersamaan. Dengan memegang prinsip-prinsip tersebut, beliau menjadi saudagar yang sukses dalam menjalani bisnisnya selama 28 tahun. Selain itu, Rasulullah SAW juga memiliki cara untuk memikat hati para pelanggan. Beberapa cara yang dilakukan Rasulullah diantaranya dengan bertindak jujur kepada pelanggan. Kemudian menjaga sopan santun kepada pelanggan untuk membuat pelanggan merasa nyaman. Selalu memberikan senyuman. Karena selain ibadah, bagi seorang pedagang, senyuman mampu menarik perhatian para pelanggan. Sebagai pedagang, kita juga harus menjaga penampilan di hadapan pelanggan. Sebab jika penampilan kita selalu rapi, bersih dan wangi, maka pelanggan akan berdatangan menghampiri kita. Rasulullah SAW juga sangat menghormati pelanggannya dengan menganggap mereka sebagai saudara. Rasulullah melayani pelanggannya dengan penuh hormat dan melayani mereka dengan penuh kelembutan dan senyuman, sehingga tidak ada pelanggan yang tersakiti oleh tingkah lakunya. Hal inilah yang membuat para pelanggan berduyun-duyun datang ke lapak Rasulullah. Dan yang terakhir, kuatkan silaturahmi. Pedagang yang rajin bersilaturahmi akan memiliki pelanggan lebih banyak dan semakin bertambah dibandingkan dengan pedagang yang jarang bersilaturahmi. Nah, di sini nih Mbak, sebenarnya di balik sini. Oke, di balik ini yang saya nggak tahu isinya apa. Ini gimana nih? Ini rak-rak aksesoris. Cuman sejak pandemi aku harus tutup karena orang kan pas datang pasti mau nyoba-nyobain kan. Nah, aku menghindari orang banyak pegang-pegang gitu ya untuk kebersihan kan. Jadi aku tutup. Pemirsa, selain menawarkan aneka pilihan kostum dan kenyamanan kepada pembeli, butik ini juga menjaga kebersihan toko dan kostum-kostumnya. Kostum-kostum tersebut juga dibungkus dalam plastik. Tak hanya itu, kostum yang dicoba oleh pelanggan meski tidak jadi disewa, tetap mereka cuci. Dan saat memasuki toko, pelanggan wajib membuka alas kaki serta menggantinya dengan sandal yang telah disediakan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya virus dari luar. Sebelum masuk pun, mereka harus membersihkan tangannya dengan hand sanitizer dan tetap menggunakan masker ataupun face shield. Wow, lengkap ya. Oke. Itu sampai ojek online pun ada di atas loh. Seru banget sih. Ini tapi gini. Ini aksesorisnya apa aja, dari mulai apa aja? Soalnya ini kalau aku lihat banyak yang pekerjaan, ini bagian profesi. Profesi ini jadi ada yang ini karakter ninja go nih. Ini helm gitu. Terus ini gladiator. Gladiator gitu. Ini berarti semuanya ini sebenarnya idenya itu lebih karena by request dulu atau dirimu dulu? Enggak deh, kayaknya aku mau bikin ini. Nah, itu paralel tuh Mbak gitu. Jadi kalau aku boleh cerita awalnya nih, dulunya tuh sebenarnya kita tuh butik baju. Jadi bikin kebaya, bikin dress, seragam gitu. Cuman karena ada banyak permintaan kostum-kostum. Dan kalau kostum kan kadang kita bikinnya lama, harganya lebih mahal. Betul. Tapi orang yang mau beli cuma sekali pakai, gitu kan ya, sayang kan jadinya. Terus akhirnya tercetusnya ide persewaan ini gitu. Nah jadi sambil jalan ada yang request, tapi ada juga yang kita ngelengkapin gitu. Karena ini bikin sendiri, ini hampir 90% lah kita bikin semuanya bikin sendiri. Nah, satu kostum biasanya satu karakter biasanya bikinnya berapa banyak kostum? Kalau bisa sih cuma satu-satu supaya kalau ada pesta bareng-bareng nggak kembaran kita gitu. Iya, bener. Jadi paling banyak sih 5 lah biasanya. Di antara semua ini yang paling susah saat proses bikinnya? Paling susah, ini lumayan susah sih. Oke. Ini lumayan susah karena dia ini kan digambar nih Mbak, jadi matanya kan kayak ekspresif gitu ya. Jadi ini
ini mesti pinter gambar juga nih yang bikin supaya matanya kayak ekspresif gitu. Iya. Jangan sampai udah jadi loh kok beda ya gitu sama karakter yang biasa kita lihat. KW gitu kan. Oke. Nah, sekarang nanti di segmen berikutnya saya juga masih pengen jalan-jalan lagi karena ini kayaknya kalau misalnya sayang banget gitu kalau kita nggak keliling-keliling. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di Muslimah Sakina.